Garis besarnya sudah cukup clear, pemerintah sudah mengeluarkan PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan juga Kepres tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang memang untuk melaksanakan dari kebijakan tersebut. Nanti secara detail seperti apa, kita juga akan menghadirkan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Dhani Amrul Ikhdan, tenaga ahli utama dari KSP. Selamat pagi Mas Dhani. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Mas. Selamat pagi seluruh pemirsa TV One. Oke, nah kami hadirkan juga Mas Dhani nanti kalau sebagai narasumber utama kami, kalau misalnya ada masyarakat ingin bertanya nih secara teknis nanti mekanismenya di lapangan seperti apa. Mungkin Anda terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kemudian bertanya apakah insentif yang dikeluarkan pemerintah bisa berlaku pada saya atau pada lingkungan dan kerja saya. Nanti boleh telepon ke nomor interaktif ini 02130405552. Tapi kita langsung ke Mas Dhani deh. Ini kan banyak ternyata ya produk turunannya begitu ya Mas ya. Bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya apa saja secara detail ini yang nantinya untuk masyarakat lapisan bawah khususnya yang terdampak karena COVID-19? Ya, pertama ini membuktikan bahwa negara hadir untuk menjawab masalah kesehatan, ketahanan kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu konsistensi terhadap pelaksanaan dari mulai Kepres sampai dengan PP itu kalau kita lihat frameworknya dari awal adalah sebuah kondisi yang disampaikan oleh WHO tentang apa yang disebut dengan Public Health Emergency of International Concerns, di mana disiapkan sebuah protokol-protokol ketika menghadapi permasalahan pandemik. Nah, di dalam protokol-protokol tersebut maka dikejawantahkan di dalam Public Health Emergency of Domestic Concern, di mana pemerintah harus responsif terhadap penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, turunannya adalah pemerintah selalu prinsipnya pada prevent, detect, response. Itu tiga hal yang saling terkait. Dengan penyebaran, eskalasi penyebaran yang begitu tinggi, maka untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, maka pemerintah perlu, dalam hal ini Presiden kemarin mendeklarasikan yang disebut dengan apa yang disebut dengan KKM, kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan adanya Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, berarti pemerintah bisa membuat apa yang disebut dengan karantina kesehatan, dan di situ salah satu itemnya adalah pembatasan sosial berskala besar, sehingga diterbitkanlah PP, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang kemarin sore sudah diselesaikan tentang pembatasan sosial berskala besar dengan segala protokol-protokol yang menyertai, yang kita akan bisa lihat nanti secara lebih detail. Kalau boleh kasih sedikit bocorannya nggak? Protokol-protokolnya apa? Karena gini, Pak Presiden kan baru mengumumkan kemarin, kan tidak mungkin mengumumkan secara teknis kan. Nah, dengan PSBB ini sebenarnya apa, dan itu berlaku secara nasional kah atau bagaimana? Jadi PSBB ini sebagai itu turunan daripada undang-undang tadi ya, Undang-Undang Nomor 2014. Sekarang didetailkan lagi di dalam PP Nomor 21. Di sini adalah jelas ada tiga hal penting. Tiga hal penting yaitu penutupan sekolah dan kantor-kantor. Ya kan? Dengan segala terminnya, dengan segala kondisi-kondisi yang menyertai. Bahwa nanti ada turunan-turunannya, kecuali umpamanya rumah sakit, apotek, logistik, tapi di luar daripada itu tutup. Kemudian pembatasan kegiatan keagamaan yang berkumpul di suatu tempat. Kemudian juga pembatasan dalam aktivitas publik di area-area umum. Itu juga dibatasi dengan ketat. Nah, perbedaannya dengan social distancing yang lalu, bahwa di dalam pembatasan sosial berskala besar ini, PSBB ini, ada yang namanya pengawasan melekat dari aparat penegak hukum, Polri, untuk melakukan sanksi, baik bisa perdata maupun pidana. Ada nantinya? Ada di pasal 59, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang sanksi apabila tidak comply terhadap protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Umpamanya masih ada yang melakukan kumpul atau ada keramaian-keramaian yang tidak sesuai dengan protokol PSBB, maka akan dikenai
sanksi. Jadi Disinilah ini ketat diperlukan ya, kedisiplinan, ketaat-azazan, dan kepatuhan terhadap pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini di lapangan yang diawasi secara ketat oleh penegak hukum. Nah, Kang Dhani, kalau misalnya meng-highlight-kan itu pembatasan aktivitas ya, artinya Ya. berkumpul dan lain sebagainya. Yang dilakukan di daerah adalah pembatasan akses. Ya. Nah, dengan screening dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam PSBB itu nggak? Jadi begini, di dalam PSBB, di dalam PP nomor 21 ini jelas bahwa pernyataan PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, tapi bottom up. Artinya? Maksudnya bottom up, di daerah gubernur, wali kota maupun bupati mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kesehatan mendapatkan masukan dari ketua gugus tugas menyampaikan bahwa di suatu daerah terdapat eskalasi penyebaran yang cukup signifikan angkanya dan dikhawatirkan itu meningkat cukup jauh sehingga perlu diberlakukan PSBB. Jadi ini bukan top down, jadi tidak semua tapi bottom daerah up. yang bisa Tidak semua daerah, diberlakukan. tergantung kondisi di daerahnya. Dalam hal tren penyebaran, dalam hal kemungkinan masyarakatnya tidak bisa diorganize dengan baik, dalam hal kemungkinan terjadi penyebaran yang cepat yang di luar prediksi, sehingga perlu dilakukan kebijakan ketat, ya, kebijakan ketat berupa PSBB. Jadi daerah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan ataupun bisa dari gugus tugas mengusulkan kepada Menteri Kesehatan. Jadi Menteri bisa Kesehatan pusat ke daerah, menyampaikan. daerah ke pusat juga bisa ya, saling berkonsultasi pastinya Ya, ya. konsultasi. Nah, kita juga akan menghadirkan ini grafis yang bisa dibantu oleh produser mengenai secara lebih detail, kan ini juga selain juga menjaga kesehatan masyarakat dalam arti meminimalisir masyarakat yang terkena positif COVID-19 dan juga mengobati pasien yang sudah terkena COVID-19, juga ada mengenai siapkan jaring pengamanan sosial untuk masyarakat lapis bawah ya. Oke, ini satu di antara beberapa hal yang kemarin disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Ada prakerja, kita tahu sama-sama. Kemudian nilai manfaat kartunya jadi bertambah ya pada Bertambah, nilai 650 sampai 1 juta Ya. dan Kartu berlaku sampai sembako, kemudian prakerja, listrik ya. Mas Dhani, apa saja sih mungkin lebih spesifik? Jadi gini, yang kedua, kalau tadi kita bicara ketahanan kesehatan nasional, di mana negara menjamin dan senantiasa hadir untuk melakukan ketahanan kesehatan nasional, itu paling penting, Mbak. Yang kedua adalah komitmen negara untuk melakukan stabilisasi perekonomian, terutama faktor-faktor produksi, khususnya kepada masyarakat yang terdampak Iya. secara signifikan. Makanya pemerintah mengeluarkan yang namanya Perpu, Peraturan Pengganti Undang-Undang. Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang stabilisasi perekonomian, kemudian fungsi anggaran dan belanja negara, yang dialihkan secara total kepada refocusing penanganan COVID-19. Anggaran yang disiapkan itu adalah 405,1 triliun yang dibagi-bagi kepada belanja kesehatan sekitar 75 triliun, ada lagi perlindungan sosial atau social safety net itu sekitar 110 triliun, kemudian ada insentif perpajakan dan stimulus kredit untuk kredit usaha rakyat itu sekitar 70,1 triliun, kemudian juga ada pembagian program pemulihan ekonomi lewat restrukturisasi kredit, rescheduling kredit, termasuk juga penurunan suku bunga dan negosiasi pembayaran sampai dengan 1 tahun ke depan, jangka waktunya untuk kredit usaha menengah. Jadi bedanya antara kredit usaha rakyat dengan kredit usaha kecil dan menengah itu berbeda. Nah, jadi itu 150 triliun disiapkan untuk kredit usaha menengah dan restrukturisasi hutang bagi usaha mikro. Mulai kapan? 1 April, mulai April ini sudah berlaku. Jadi itu bisa diakses ke semua bank-bank BUMN tentu sebagai motornya, kemudian bank-bank swasta juga sebagai motornya. Oke, katakanlah saya begini, Pak Dhani, katakanlah saya pelaku usaha kredit mikro gitu ya. Nah, saya mendapatkan informasi lengkap itu kemana? Bisa diakses lewat website, karena ini semua kan mendaftarkan secara online. Jadi katakanlah kita punya usaha, bank antara kreditur dengan debitur kan sudah membina
CRM dengan bagus kan, customer relationship manajemennya kan sudah berjalan bagus nih. Karena bank memberikan kredit itu kan dengan beberapa term and condition kan, dengan beberapa persyaratan-persyaratan sehingga ada hubungan baik antara kreditur dan debitur. Nah, dalam kondisi sekarang tentu bank melihat ini saya punya debitur, ini gimana nih rasio solvabilitasnya, rasio likuiditasnya, rasio rentabilitasnya dalam rangka mengembalikan. Ada dampak, nah begitu ada tentu si pengusaha ini mengajukan surat korespondensi, lalu bank melihat juga kan, oh ternyata benar ada dampak yang cukup signifikan, maka dilakukan rescheduling hutang, termasuk penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunganya. Jadi masyarakat bisa langsung ke bank begitu ya? Masyarakat tidak perlu bisa ke melalui bank. OJK, tidak perlu. Nah itu di websitenya kan dibuka. Jadi ada cara-cara korespondensinya, dan itu di daerah-daerah mereka sudah terbiasa kok komunikasi interaktif dengan kalau perbankan. kayak gitu judgementnya tetap di pihak perbankan dong? Jadi begini ya, tadi saya sampaikan pertama perbankan kan punya persyaratan, ya kan, dalam melanjutkan kredit kepada nasabah. Setelah itu berjalan kan bank melihat ini kan untuk juga menghindari moral hazard ya, maka bank juga harus comply, bank juga harus diselamatkan, ekonomi rakyat juga harus diselamatkan. Jadi ini dua-duanya, karena ini kita melihatnya ekosistem perbankan, sub ekosistem perbankan ini kan merupakan cerminan dari ekosistem perekonomian nasional secara keseluruhan. Ini yang mesti diselamatkan dari sisi seluruhan ekosistem ini. Artinya nah oleh karena itu korespondensi ini dijalankan oleh nasabah, kemudian si bank melihat tingkat compliant dan rasio-rasio perbankan yang memang bisa dilakukan negosiasi berapa lama pembayaran ini. Itu untuk keringanan pembayaran kredit begitu ya, pembayaran kredit, mikro ya, bunga, ya kan, cicilan pokok. Ya kan? Nanti kita bahas selanjutnya adalah soal listrik ya, kebutuhan pokok paling listrik penting ya. 400 watt itu kan sudah jelas dibebaskan. Ya, 900 kVA. lagi Mas Dani. Dan juga kita akan membuka juga phoner, sudah ada pemirsa yang akan menghubungi nomor telepon di 021 461 0324 dan tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.